Dan di kostum itu ada noda yang bukan sekedar noda tumpahan anggur merah. Terus ada bagian tali dari kostum itu kayak kepelintir, meregang, ada juga yang robek, kayak dirobek paksa, terutama di bagian pangkal paha. Halo semuanya, terima kasih udah klik video ini, dan kalau ini video pertamaku yang kalian tonton, semoga kita bisa ketemu lagi di video selanjutnya. Orang pertama yang mau ku kenalin sama kalian di video ini, Chelsea Ellen Bragg. Dia lahir tanggal 28 Januari tahun 1992 di Trenton, Michigan, anak bungsu dari 5 bersaudara. Dia punya 3 kakak cewek, namanya Jennifer, Cassandra, sama Megan. Terus satu abang cowok namanya Nathaniel. Tapi di antara saudara-saudaranya, Chelsea itu paling deket sama Cassandra. Mungkin karena jarak mereka tuh cuma 2 tahun. Ibunya Chelsea seorang banker namanya Leanda, sementara ayahnya kerja sebagai seorang petani namanya Matthew. Tapi pertanian ayahnya tuh luas banget, ada sekitar 65 hektar. Dan itu tuh lahan pertanian warisan dari keluarga Bragg. Udah diolah sama keluarga ayahnya Chelsea dari tahun 1875 sampai akhirnya diwariskan ke ayahnya Chelsea. Mereka tinggal di kota kecil bernama Maybe. Itu tuh benar-benar kota kecil yang populasinya cuma sekitar 600 orang. Dan keluarga Chelsea itu termasuk keluarga yang makmur di kota itu. Tapi nggak cuma makmur, keluarganya tuh juga dikenal sebagai keluarga yang taat. Bahkan waktu Chelsea SD, orang tuanya tuh nyekolahin Chelsea di sekolah St. Patrick. Sekolah itu sekolah yang mengajarkan nilai-nilai Injil Yesus Kristus di setiap kurikulum mereka. Terus waktu Chelsea SMA, dia tuh sekolah di Monroe High School. Sekolah ini sekolah biasa, lebih menekankan bidang olahraga kayak sepak bola, cheerleader, atau marching band. Termasuk sekolah biasa, tapi Chelsea nyaman di sana. Cuma waktu dia masih SMA, beberapa dari kakaknya Chelsea tuh udah ada yang kerja di luar kota, ada yang nikah juga. Jadi yang tinggal sama orang tuanya tuh cuma Cassandra sama Chelsea doang. Tapi Chelsea ini bukan tipe anak yang suka jauh-jauh dari orang tua. Nah, dia ini hobi masak. Jadi karena dia hobi masak, dia pengen cari kerjaan yang sesuai sama passionnya. Waktu itu dia kerja di Olga's Kitchen. Lokasi Olga's Kitchen nih di daerah Monroe County. Jaraknya tuh cuma 15 menit kalau naik mobil dari rumah orang tuanya si Chelsea. Dan di titik itu, Chelsea tuh lagi mikir-mikir buat masuk ke sekolah kuliner. Karena dia pengen banget jadi seorang koki. Tapi ya, walaupun dia udah kerja, udah punya penghasilan sendiri, Chelsea tuh masih bergantung banget sama orang tuanya. Di umurnya yang udah 22 tahun, dia tuh belum punya SIM, belum punya mobil juga, tapi bukan karena dia nggak mampu. Cuma dia ngerasa belum butuh aja, karena waktu itu orang tuanya tuh masih selalu siap sedia nganterin dia kemana aja. Apalagi waktu Chelsea kerja, dia tuh masih diantar jemput sama orang tuanya. Dia udah kerja di sana sekitar 4 tahun, dan selama dia kerja di situ, Chelsea tuh udah punya banyak temen. Beberapa teman dekatnya Chelsea tuh namanya Heather, Becky, sama Laura. Mereka udah sering banget nongkrong bareng. Tapi kalau lagi nggak nongkrong sama temen-temennya, Chelsea tuh juga suka main game. Game favoritnya Final Fantasy. Gamenya seru, cocok buat kalian yang suka main role playing. Tapi buat kalian yang suka main game Battleground kayak aku, kalian harus lebih sabar kalau nyoba game itu. Karena alurnya tuh lumayan panjang. Terus selain hobi masak, suka ngegame, Chelsea ini juga suka party. Tapi dia tuh selalu pergi party sama temen-temen yang dia percayai. Yaitu tadi, kalau nggak sama Becky, ya sama Laura, atau nggak sama Heather, atau nggak mereka satu circle pergi bareng. Jadi sekitar Oktober 2014, Chelsea sama teman-teman se-circle-nya tuh udah sepakat. Mereka bakal ngadirin pesta Halloween yang diadain sama vokalis Detroit Rock Band, namanya Mike Williams, panggilannya Big Mike. Mungkin karena badannya gede gini ya, jadi dia dipanggil Big Mike. Jadi orang tua Mike ini punya lahan pertanian yang cukup luas, dan disitulah Mike tuh biasa ngadain pesta tahunan. Dia udah biasa ngadain pesta Halloween dari zaman dia masih sekolah SMA. Awalnya itu tuh cuma pesta kecil-kecilan, tapi makin lama makin banyak orang yang tertarik buat ngadirin pestanya si Mike. Pernah sampai 700-800 orang yang ngeramein pestanya si Mike. Jadi di tanggal 24 Oktober 2014, Mike tuh bakal ngadain pesta Halloween lagi.
Chelsea sama temen se-circle-nya, mereka udah nyusun planning kostum apa aja yang bakal mereka pakai di pesta Halloween itu. Becky waktu itu udah punya rencana dia bakal pakai kostum penjahat Batman, sementara Chelsea dia mau pakai kostum Poison Ivy dari karakter DC Comics. Chelsea itu juga totalitas banget buat ngadirin pesta Halloween itu. Dia nggak beli kostum tapi dia bikin sendiri. Dia jahit sendiri dan selama 6 minggu kostum itu baru selesai dia kerjain. Kostum itu tuh dia padu-padankan sama wig merah marun, ombre merah gelap. Jadi bagian atasnya tuh merah gelap kayak merah plum, ujung bawahnya tuh warna merah darah. Pakai sepatu plat merah, dia juga bawa gelas kendi yang dia jadiin botol racun. Jadi tanggal 24 Oktober 2014, Chelsea tuh udah ngabarin ibunya, juga udah ngabarin kakaknya si Cassandra, kalau malam itu dia bakal ngadirin pesta Halloween. Jadi waktu dia pergi, dia nebeng sama temen dekatnya, si Laura. Mereka sampai di pesta itu sekitar jam 10 malam, itu termasuk pergi lebih awal. Terus waktu mereka nyampe di pesta itu, mereka tuh agak kaget. Karena pestanya si Mike itu lebih rame dari biasanya. Biasanya paling banyak orang yang datang ke pesta itu cuma 700 atau 800 orang. Tapi malam itu kayaknya ada lebih dari 1000-an orang yang datang ke pesta Halloween-nya si Mike. Tapi malam itu, Chelsea itu agak bingung gimana mau bawa ponselnya. Karena kostumnya tuh nggak ada kantongnya, dia juga harus bawa botol anggurnya. Tapi karena Laura bawa ponselnya, jadi dia ninggalin ponselnya, dompetnya, juga tasnya di mobilnya Laura. Dia pergi ke pesta itu cuma bawa botol anggurnya. Acara itu juga lebih terorganisir dari sebelumnya. Ada area parkir yang khusus buat petugas keamanan. Waktu mereka di area parkir, mereka juga langsung dituntun sama petugas keamanan ke arah 2 tenda tempat acara itu diselenggarakan. Dan Mike tuh juga nyediain kayak truk makanan, bahkan toilet portable juga dia sediain, bar, beberapa minuman. Pokoknya semuanya udah dia siapin semaksimal mungkin. Dan yang gak ketinggalan di pesta Halloween malam itu, api unggun setinggi 40 kaki. Itu benar-benar menambah nuansa mencekam untuk pesta Halloween malam itu. Tapi buat Chelsea, malam itu bakalan benar-benar jadi malam yang mencekam. Jadi di pesta itu orang-orang benar-benar bebas lepas, mereka merokok, mereka minum, ada juga yang sampai memakai obat-obatan terlarang. Chelsea juga nggak melewati kenikmatan pesta malam itu. Dia minum, dia terlalu banyak minum sampai dia cukup mabuk. Dan waktu itu dia juga ketemu sama teman-temannya yang lain. Dia ketemu sama temennya si Penny. Penny ini 10 tahun lebih tua dari Chelsea. Tapi mereka tuh nyambung-nyambung aja, cocok-cocok aja. Penny ini juga udah punya anak. Dan malam itu Penny tuh pergi sama keponakannya. Nama keponakannya tuh Jennifer. Di pesta itu Chelsea juga ketemu sama Becky sama si Heather yang juga ngadirin acara Halloween itu. Di sini aku nggak nyebutin si Laura karena di titik itu Chelsea sama Laura tuh udah kepisah. Terus sekitar jam 12.45 waktu si Chelsea sama Penny jalan ke arah api unggun, Chelsea tuh nabrak tiang kayu. Mungkin karena dia udah kebanyakan minum, jadi dia nggak benar-benar ngeliat apa yang ada di depannya. Tapi gara-gara nabrak tiang kayu itu, mukanya Chelsea tuh sampai memar, hidungnya tuh sampai ngeluarin cairan merah, dan dia tuh sampai nangis-nangis kesakitan. Dan waktu itu Chelsea tuh udah mau ngajakin si Penny pulang. Tapi Penny waktu itu belum mau pulang. Dia nenangin Chelsea. Dia bilang, "It's okay, Chel, it's okay. Nantilah pulangnya, ini lagi seru-serunya banget." Jadi waktu itu Penny nenangin Chelsea. Dia ajak Chelsea minum-minum dulu aja dulu bentar sebelum mereka pulang. Tapi di sekitar waktu itulah, waktu mereka lanjut minum, Penny itu kepisah sama Chelsea. Dan karena Jennifer, keponakannya si Penny, besoknya harus kerja jam 6 pagi, jadi Penny malam itu pulang duluan. Waktu itu dia nggak ngabarin Chelsea pas dia mau pulang, karena dia tahu HP-nya Chelsea itu ditinggal di mobilnya Laura. Dan dia juga ngerasa nggak apa-apa lah walaupun nggak ngabarin Chelsea, karena dia juga tahu Chelsea datangnya nebeng sama Laura. Terus di waktu itu ternyata Laura juga mau buru-buru pulang, nggak tahu kenapa, mungkin dia ada urusan lain. Tapi waktu dia nyari-nyari Chelsea, dia tuh nggak ketemu sama Chelsea, dia malah ketemu sama Becky. Jadi akhirnya Laura waktu itu pulang duluan bareng-bareng Chelsea, dia titipin ke Becky. Tapi malam itu Becky juga pulang duluan bawa barang-barangnya si Chelsea. Jadi di titik itu Becky, Laura, sama Penny semuanya udah pulang, Chelsea-nya nggak tahu di mana. Waktu itu mereka ngerasa nggak apa-apa lah ninggalin Chelsea, walaupun Chelsea nggak bawa ponsel, nggak bawa dompet, dan semua barang-barang Chelsea mereka bawa pulang.
Karena mereka ngerasa di pesta itu ada beberapa teman-teman mereka yang lainnya juga yang sempat ketemu sama Chelsea juga, dan pesta itu juga rame. Jadi mereka yakin walaupun mereka ninggalin Chelsea, pasti adalah orang yang mau nebengin dia buat pulang. Tapi sayangnya dugaan mereka tuh salah. Sampai besok paginya, itu pestanya hari Jumat, besoknya Sabtu, pas Becky bangun, dia baru ingat kalau barang-barang Chelsea itu masih sama dia. Jadi dia nelpon ibunya Chelsea, si Leanda. Cuma waktu itu teleponnya tuh nggak diangkat. Jadi dia ninggalin pesan suara, ngabarin kalau ponsel, tas, dompetnya Chelsea itu ada sama dia. Jadi kalau Chelsea atau ibunya mau ngambil, bisa langsung ambil aja ke rumahnya. Tapi malamnya, Becky itu dapat pesan Facebook dari Cassandra, kakaknya Chelsea, yang nanyain keberadaan Chelsea. Cuma waktu itu Becky bilang mungkin Chelsea itu lagi tidur di rumah teman mereka yang lainnya. Becky juga bilang kalau malam itu mereka itu minum lumayan banyak, jadi mungkin Chelsea-nya lagi tidur, makanya dia belum sempat ngabarin keluarganya. Tapi sampai hari Senin mereka tungguin, Chelsea itu juga nggak ngasih kabar apa-apa. Di titik ini, Leanda, Cassandra, juga kakak-kakak Chelsea yang lain, mereka tuh udah nggak bisa nunggu lagi. Karena bukan kebiasaan Chelsea banget nggak ngasih kabar seharian, apalagi sampai berhari-hari. Jadi Senin itu juga mereka langsung nelpon kepolisian Monroe County, ngelaporin kalau Chelsea itu hilang. Waktu itu polisi langsung menyisiri area pertanian tempat pesta itu diadakan. Dan sebelumnya, Big Mike tuh juga udah ngelilingin lahan pertanian ibunya. Karena banyak banget pesan yang nyuruh si Big Mike ngelilingin area itu kalau ada petunjuk tentang Chelsea. Dan keluarganya Chelsea juga nggak tinggal diam. Dari hari Senin itu mereka juga langsung datang ke lahan pertaniannya si Big Mike. Mereka juga langsung nyebarin pamflet, brosur tentang informasi hilangnya Chelsea. Mereka juga memposting berita hilangnya Chelsea di sosial media. Dan minta orang-orang teman-temannya Chelsea buat memposting ulang, ngebagiin postingan tentang hilangnya Chelsea. Polisi juga langsung gerak nyari informasi tentang hilangnya Chelsea. Dan orang pertama yang diwawancari polisi waktu itu si Big Mike, penyelenggara pestanya. Mike bilang pestanya malam itu lebih ramai dari biasanya. Cuma dia udah berusaha buat ngatur semuanya biar berjalan sebaik mungkin. Saking banyaknya orang yang datang malam itu, mereka tuh sampai kekurangan area parkir. Ada beberapa orang yang sampai harus parkir di area jalan. Mike bilang juga ada beberapa orang yang terlalu banyak minum sampai mereka berantem. Terus waktu ditanya soal Chelsea, Mike bilang dia tuh nggak benar-benar kenal Chelsea secara personal. Mereka emang saling kenal, tapi mereka nggak pernah ngobrol, nggak pernah nongkrong bareng. Jadi dia nih sebatas tahu nama gitulah. Waktu itu Mike tuh sempat dicurigai, juga sempat dipojokin di sosial media karena dia dianggap gagal jaga keamanan pestanya sendiri. Tapi setelah polisi menyisiri seluruh area pertanian itu, mereka juga sampai meriksa puing-puing bekas api unggun malam itu, dan mereka juga menggeledah rumahnya Mike. Nggak ada satupun yang membuktikan kalau Mike ini terlibat sama kasus hilangnya Chelsea. Terus waktu polisi nanya teman-temannya Chelsea kalau Chelsea itu lagi dekat sama seseorang atau mungkin nggak ada orang yang jemput dia malam itu, teman-temannya Chelsea bilang Chelsea itu lagi single, dia juga nggak lagi dekat sama siapa-siapa. Tapi malam itu ada dua orang yang ngasih keterangan sama tentang Chelsea. Pertama namanya Gavin. Gavin bilang sekitar jam 1 pagi dia tuh sempat ketemu sama Chelsea. Waktu itu Chelsea itu lagi nangis-nangis dan Chelsea itu sempat minjem ponselnya buat nelpon seseorang. Chelsea juga bilang kalau temennya udah ninggalin dia di pesta itu. Terus ada juga yang ngasih keterangan yang sama, namanya Alexandria. Alex bilang antara jam 2 dan 3 pagi dia tuh sempat ngeliat Chelsea ngelambain tangan di area jalan. Dia juga sempat ngeliat Chelsea di area parkiran. Dan waktu itu Chelsea juga sempat minjem ponselnya buat nelpon seseorang. Cuma Alex bilang setelah Chelsea nelpon orang itu, dia sempat ngeliat ekspresi Chelsea itu ekspresi kecewa, kayaknya respon dari orang yang dia telepon nggak sesuai harapannya. Dan orang yang ditelepon Chelsea malam itu pertama Laura. Tapi Laura bilang pas Chelsea nelpon, dia tuh udah di jalan pulang dan dia lagi buru-buru banget, jadi dia nggak bisa jemput Chelsea. Dan yang kedua Penny. Tapi Penny bilang pas Chelsea nelpon, dia tuh udah di rumah karena kondisi dia lagi mabuk banget, jadi dia nggak bisa nyetir balik lagi ke pesta itu buat jemput Chelsea. Jadi dua orang ini yang ditelepon Chelsea, nggak ada satupun yang bisa jemput dia malam itu.
Oh, sampai berbulan-bulan kemudian nggak ada kemajuan apapun dari penyelidikan kepolisian. Di titik ini, Crime Stoppers tuh sampai turun tangan. Mereka turut membantu kepolisian dalam mengungkap kasus hilangnya Chelsea. Mereka waktu itu sampai ngeluarin reward sebesar $30.000 buat siapa aja yang punya informasi tentang Chelsea. Mungkin karena reward yang besar ini ya, selama penyelidikan kasusnya Chelsea ini banyak banget orang-orang yang bohong ke polisi. Ada yang sampai ditahan gara-gara ngasih informasi palsu ke polisi, bilang kalau pacarnya yang nyulik Chelsea, padahal sebenarnya dia tuh cuma lagi kesel aja sama pacarnya. Ada juga yang ngaku-ngaku kalau dia tuh sempat nyelamatin Chelsea pas Chelsea itu lagi diganggu sama rombongan pria. Dan dia juga bilang kalau malam itu dia ngelihat Chelsea dibawa sama segerombolan pria. Kasus Chelsea ini juga sempat jadi cold case. Tapi 22 Maret 2015 ada seorang perempuan namanya Cheryl. Cheryl nih waktu itu lagi ngebersihin rumahnya di Monroe County. Rumah itu tuh lama tinggal, cuma dia tempatin di musim semi. Dan lokasi rumahnya tuh sekitar 3 mil dari lokasi tempat diadakannya pesta Halloween malam itu. Jadi waktu Cheryl lagi ngebersihin sekitar rumahnya tuh, dia ngeliat ada sepatu plat merah di dekat ranting tertutup beberapa daun. Ini tuh bukan sesuatu yang aneh buat Cheryl, karena sebelum-sebelumnya dia tuh juga udah biasa nemu kayak ginian. Dia juga pernah nemu kamera yang kegantung di ranting, tapi barang-barang itu biasanya langsung dia buang. Cuma waktu itu suaminya Cheryl yang ngeliat sendal itu juga, suaminya bilang, mungkin gak ya kalau itu punya dia? Dia yang dimaksud suaminya Cheryl tuh si Chelsea. Karena keluarga Chelsea waktu itu nggak berhenti nge-share informasi tentang berita hilangnya Chelsea. Mereka juga terus ngebagiin pamflet ke orang-orang. Jadi udah banyak orang di Monroe County yang tahu tentang hilangnya Chelsea. Waktu itu Cheryl tuh sempet ragu kalau itu berkaitan sama si Chelsea. Karena sebelumnya polisi juga udah menyisiri area itu dan polisi nggak menemukan apapun. Tapi buat jaga-jaga mereka tetap menghubungi polisi. Dan benar aja, setelah diperiksa polisi, sepatu plat merah yang ditemukan Cheryl itu ternyata emang punyanya si Chelsea. Polisi waktu itu melakukan pencarian secara masif lagi di titik tempat ditemukannya sepatu itu. Tapi mereka nggak menemukan petunjuk apapun. Terus seminggu kemudian ada seorang pria namanya Eric. Eric waktu itu lagi sama teman-temannya, mereka lagi nyari besi tua di bangunan terbengkalai yang berjarak 10 mil dari lokasi tempat diadakannya pesta Halloween malam itu. Jadi waktu Eric lagi mau ngambil kayu, dia ngelihat ada beberapa daun di sekitar kayu itu. Jadi dia mau mindahin daun itu. Cuma pas dia pegang, ternyata daun itu palsu. Jadi dia tarik lah. Pas dia tarik, ternyata itu kostum Poison Ivy. Itu tuh benar-benar keren banget buat si Eric. Tapi di bawah kostum itu, dia juga menemukan wig berwarna merah. Dan waktu dia ngelihat wig merah itu, dia langsung merinding. Tadinya dia mau ngebawa kostum itu pulang, karena menurut dia itu keren banget. Tapi dia ragu, akhirnya dia tinggalin aja di bangunan tua itu. Terus beberapa hari setelahnya, waktu Eric mau pergi kerja, dia kaget banget ngelihat poster hilangnya si Chelsea. Karena di poster itu, Chelsea itu pakai kostum Poison Ivy yang dia temukan di bangunan terbengkalai itu. Di titik itu, dia tuh sempet ketakutan, bingung mau gimana. Dia pengen ngasih tahu polisi, tapi dia juga takut ntar dia dicurigai. Karena waktu dia megang kostum itu, dia tuh nggak ngelapisin tangannya. Jadi dia tuh kayaknya paham banget soal DNA. Jadi dia takut nanti polisi nemuin sidik jarinya di kostum itu, terus dia dituduh gitu terlibat sama kasusnya Chelsea. Tapi sampai seminggu dia nahan diri buat nggak ngasih tahu polisi tentang kostum itu, Eric tuh nggak bisa tenang. Jadi dia ceritalah sama kakaknya. Kakaknya waktu itu langsung ngomel-ngomel sama Eric, kenapa dia tuh nggak langsung ngelapor ke polisi, ngasih informasi polisi tentang itu. Jadi kakaknya bilang, kamu telepon polisi yang sekarang atau aku yang telepon. Jadi akhirnya Eric langsung ngasih tahu polisi tentang kostum itu. Dan sesuai dugaannya Eric, dia sempat dicurigai sama polisi. Kenapa sampai semingguan dia baru ngasih informasi polisi tentang kostum itu. Tapi setelah polisi ngambil sampel DNA-nya, ngecek sidik jarinya, juga ngecek alibinya di malam kejadian, Eric nih bersih, nggak ada satupun yang membuktikan kalau dia terlibat sama kasusnya Chelsea. Tapi seenggaknya polisi itu ngerasa lega karena mereka akhirnya menemukan petunjuk yang signifikan tentang Chelsea. Mereka juga langsung ngirim kostum itu untuk pemeriksaan DNA. Dan di kostum itu ada noda yang bukan sekedar noda tumpahan anggur merah. Terus ada bagian tali dari kostum itu kayak kepelintir, meregang, ada juga yang robek.
kayak dirobek paksa, terutama di bagian pangkal paha. Bagian itu benar-benar robek sampai putus terpisah, dan itu benar-benar menunjukkan kalau kostum itu dirobek paksa dari tubuhnya si Chelsea. Terus beberapa waktu setelahnya, tepatnya 24 April 2015, ada seorang pria namanya John Maron. John ini punya tanah di daerah Monroe County. Tanah itu udah lama nggak dia urusin, udah lama terbengkalai. Tapi di tahun itu dia punya rencana pengen bangun rumah di tanahnya itu. Terus pas John lagi kerja sama krunya, dia tuh ditelepon sama istrinya. Jadi dia stop kerja, dia angkat telepon istrinya sambil jalan ngeliat ke sekeliling. Saat itulah John tuh ngeliat sesuatu yang benar-benar bikin dia merinding. Dia sampai bilang ke istrinya kalau dia harus pergi, nanti dia telepon lagi. Terus setelah dia nutup telepon itu, John mastiin apa yang dia lihat. Dia langsung nelpon 911 melaporkan kalau dia menemukan tubuh manusia di tanahnya. Waktu itu operator nanya cowok atau cewek, John tuh langsung bilang kayaknya itu dia deh. Yang dimaksud John dia tuh si Chelsea. Karena sekali lagi keluarganya Chelsea tuh terus nyebarin pamflet, juga nge-share di sosial media tentang berita hilangnya Chelsea. Jadi udah banyak banget orang yang tahu di Monroe County tentang kabar hilangnya Chelsea. Jadi setelah polisi datang ke lokasi itu, mereka menemukan Chelsea dalam keadaan setengah tanpa pakaian. Ada beberapa kayu juga daun-daun di atas tubuhnya Chelsea yang kayaknya tuh sengaja ditaruh di atas tubuhnya waktu dia dibuang di sana. Terus di sekitar tubuhnya Chelsea, polisi juga menemukan sehelai daun yang dipakai Chelsea buat bikin kostum Poison Ivy-nya. Mereka juga menemukan legging hijau dan satu sepatu plat merahnya Chelsea. Walaupun Chelsea udah gak selamat, dia gak bisa jelasin siapa pelakunya, cuma hasil otopsinya menceritakan apa yang dialami Chelsea malam itu. Rahang Chelsea itu patah jadi 2 bagian, saking kerasnya hantaman yang dia alami di bagian itu. Beberapa tulang wajahnya Chelsea itu juga patah, termasuk di area sekitar matanya. Tentang penyebab kematiannya, medis menuliskan kalau Chelsea itu meninggal karena trauma benda tumpul di bagian kepalanya. Nggak ada jejak DNA yang ditemukan di tubuhnya Chelsea, tapi noda merah dari tubuhnya Chelsea ditemukan di bagian dalam pakaiannya. Selain itu, di kostumnya juga ditemukan DNA pria tak dikenal. Waktu itu polisi langsung ngambil sampel DNA yang mereka temukan, terus mereka cocokkan di sistem database DNA mereka, tapi nggak ada kecocokan di sana. Hasilnya nihil. Dan di tahun itu, polisi juga belum menemukan petunjuk atau informasi tentang si pelaku. Terus setelah proses otopsi selesai, tubuhnya Chelsea diserahkan ke pihak keluarga buat dimakamkan. Leanda waktu itu sempat ngucapin terima kasih sama orang-orang yang udah nge-support mereka, ngebantu mereka selama masa pencarian Chelsea. Cuma 1 tahun setelahnya, 2016, pelakunya nongol sendiri. Jadi Juli 2016, polisi itu menemukan kecocokan sampel DNA yang mereka temukan di kasus kematiannya Chelsea. DNA itu cocok sama DNA seorang pria namanya Daniel Clay. Daniel ini lahir di penjara. Karena dia lahir di penjara, jadi dia waktu itu langsung disiapin buat diadopsi. Cuma sayangnya orang tua angkatnya tuh bercerai waktu dia berumur 5 tahun. Terus semenjak itulah dia tuh tinggal sama ayah angkatnya. Tapi ayah angkatnya meninggal dunia waktu dia berumur 17 tahun. Jadi di waktu itulah dia langsung dibalikin lagi ke panti asuhan remaja. Setelah dia balik lagi ke panti asuhan remaja, Daniel tuh sering banget bermasalah. Dia pernah ketahuan merokok sampai pernah ketahuan memakai obat-obatan terlarang. Terus waktu dia umur 18 tahun, Daniel tuh keluar dari panti asuhan remaja. Semenjak itulah dia benar-benar bebas lepas ngejalanin hidupnya. Dia ngerokok, dia minum, pergaulannya juga benar-benar bebas. Dia pernah menghamili seorang perempuan dan dia nggak mau tanggung jawab. Karena masalah itu dia berurusan lagi sama hukum. Dan dia juga sempat ditahan untuk beberapa kasus lainnya. Jadi dia ini udah sering banget berurusan sama hukum. Terus yang terbaru, bulan Mei 2016, Daniel tuh berurusan lagi sama polisi karena dia nyuri ransel orang. Tapi waktu itu dia nggak sampai bermalam di penjara. Cuma karena udah ada peraturan perundangan yang baru, polisi tuh berhak buat ngambil sampel DNA siapapun yang terlibat sama tindak kriminal. Jadi waktu itu mereka juga ngambil sampel DNA-nya si Daniel. Dan setelah mereka cek di database mereka, ternyata DNA-nya Daniel ini cocok sama DNA kasus kematiannya Chelsea. Jadi tanggal 22 Juli 2016, polisi tuh langsung interogasi Daniel.
Waktu diinterogasi, Daniel nih angkuh banget. Dia sempat ngaku kalau dia nih emang sering tidur sama beberapa perempuan, termasuk di pesta Halloween si Big Mike tahun 2014. Tapi waktu ditanya apa dia kenal sama Chelsea, dia bilang dia tuh nggak kenal sama Chelsea. Cuma waktu detektif bilang kalau mereka menemukan DNA-nya, dia langsung diem, terus dia bilang, oh iya pak, iya, saya ingat pak, saya ingat. Malam itu saya emang tidur sama beberapa perempuan. Saya baru ingat saya juga tidur sama si Chelsea. Tapi itu atas dasar suka sama suka, Pak. Waktu itu kami ngelakuinnya di mobil. Dan saya sama sekali nggak melakukan pemaksaan loh, Pak. Itu atas dasar suka sama suka. Di titik ini, Daniel tuh mikirnya DNA yang dimaksud polisi itu DNA karena mereka melakukan hubungan itu. Tapi sebenarnya DNA yang ditemukan polisi itu sel kulitnya Daniel. Jadi waktu dia ngerobek kostumnya Chelsea, saking kencengnya dia ngerobek kostum itu, bagian dari sel kulitnya tuh ngelupas terus nempel di tali kostumnya Chelsea. Disitulah DNA-nya ditemukan sama polisi. Terus waktu dia mulai ngerasa kalau dia ini dikait-kaitkan sama kasus Chelsea, dan ini mulai bilang, saya ini emang biasa pak tidur sama beberapa perempuan. Udah biasa banget saya tidur sama perempuan mah. Ada juga yang sampai hamil, tapi saya nggak mau tanggung jawab. Tapi saya bukan tipe orang yang suka nyakitin perempuan, Pak. Saya emang suka nidurin perempuan, tapi saya nggak suka nyakitin mereka. Ya sebullshit itu omongannya Daniel selama diinterogasi. Dan detektif waktu itu ya iyain aja. Mereka ngeladenin bualannya si Daniel. Karena mereka mau mencari informasi lebih banyak tentang apa yang terjadi sama Chelsea dan Daniel malam itu. Jadi waktu itu detektif sempat bohongin Daniel. Ini tuh sah-sah aja karena ini taktik interogasi. Mereka bilang sama Daniel, ada loh sesuatu tentang Chelsea yang cuma kami penyelidik yang tahu, yang cuma mamanya yang tahu. Sebenarnya Chelsea itu penderita tulang rapuh, yang kalau dia kebentur dikit aja tulangnya tuh bisa patah. Nah, waktu kamu sama Chelsea malam itu, ada sesuatu nggak yang terjadi antara kalian? Atau mungkin kalian sempat berantem, atau semacamnya? Terus Daniel, lagi-lagi dia ngubah ceritanya, dia sempat diam bentar, terus dia bilang lagi, oh iya pak, saya ingat. Saya nggak cuma sekali tidur sama Chelsea. Saya tuh sempat ngeliat Chelsea itu jalan sendirian sambil nentengin wignya pak. Jadi saya tawarin lah baik-baik kalau dia butuh tumpangan. Nah waktu itu dia naik mobil saya pak. Cuma waktu dia naik mobil saya, dia tuh malah ngajak main lagi pak. Tapi dia tuh maunya main kasar. Kalian tau lah maksudku kan. For a minute, and then she kind of stopped, and she went limp, so I stopped, and I'm like, you know, and I started tapping her face, and look, I guess I choked her too hard or something. I wasn't even choking her that hard, I didn't think. Okay, I've got girlfriends that like to be choked and stuff. I know how to do it. Like, I didn't realize her bones were brittle or whatever. Jadi waktu mereka ngelakuin itu buat yang kedua kalinya, Daniel bilang Chelsea itu maunya main kasar. Chelsea itu minta dicekik, ditampar, agak dipukul-pukul gitu. Dan Daniel bilang karena kondisi dia waktu itu lagi mabuk banget, jadi dia benar-benar agresif. Dia sempat ngegigit Chelsea dan juga mencengkramkan tangannya ke leher Chelsea. Daniel bilang dia mencengkram lehernya Chelsea itu sekitar 20-30 detik. Terus dia sempat kaget karena habis itu Chelsea itu nggak gerak-gerak lagi. Dia sempat pukul-pukul pipinya Chelsea, tapi Chelsea itu nggak ngerespon. Jadi dari situ dia benar-benar panik, dia terus bawa mobilnya, terus jalan-jalan jauh dari lokasi party itu, sampai akhirnya dia buang tubuhnya Chelsea di daerah perhutanan, tempat di mana tubuhnya Chelsea ditemukan, di tanahnya si John Maron. Tapi Daniel nggak bisa ngasih penjelasan apa-apa waktu dia ditanya kenapa kostumnya Chelsea, sepatunya Chelsea, dan tubuhnya Chelsea ditemukan dalam jarak yang sangat berjauhan. Bayangin aja, kostumnya ditemukan berjarak 10 mil dari lokasi party. Satu sepatunya ditemukan berjarak 3 mil dari lokasi party. Dan tubuhnya berjarak 7 mil dari lokasi party. Daniel waktu itu cuma bilang, saya nggak tahu pak, saya nggak tahu sih apa yang terjadi sama bajunya. Terus di persidangannya yang dimulai bulan Mei 2017, Daniel tuh tetap kekeh mengklaim kalau dia tuh nggak sengaja menghilangkan nyawa Chelsea. Dia bilang itu terjadi karena mereka main kasar dan dia terlalu kenceng mencengkeram lehernya Chelsea. Tapi jaksa menghadirkan seorang ahli yang ngejelasin
Kalau situasi sebenarnya sesuai yang diceritakan Daniel, harusnya 20-30 detik itu belum cukup untuk menghilangkan nyawa seseorang. Aku lupa namanya, mohon maaf. Tapi ahli itu ngejelasin menghilangkan nyawa seseorang dengan cara mencengkeram lehernya butuh waktu sekitar 2 menit. Ditambah 2 menit tambahan sebelum orang itu benar-benar meninggal dunia. Jadi kalau ceritanya Daniel cuma 20-30 detik, itu tuh nggak cukup buat menghilangkan nyawa seseorang. Dan juri waktu itu juga lebih percaya sama fakta penyelidikan dan bukti yang ada di TKP daripada klaim ceritanya si Daniel. Jadi juri tetap menilai bahwa Daniel ini bersalah. Daniel dihukum penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Tapi ini bukan hukuman satu-satunya. Ternyata di tahun 2016, setelah apa yang dia lakuin sama Chelsea, Daniel ini juga pernah ngebobol rumah seorang perempuan dan dia melakukan pemaksaan juga ke perempuan itu. Dan atas kejahatannya itu, dia dihadiahi hukuman tambahan 40-70 tahun kurungan penjara. Di persidangan itu ada pesan dari Leanda, ibunya Chelsea. Dia bilang, kalau kamu mau pergi ke suatu tempat sama teman-teman kamu, kalau kalian pergi bareng, kalian tuh juga harus pulang bareng. Pergi berdua, juga pulang berdua. Itu tuh benar-benar tamparan buat orang-orang yang suka ninggalin temen. Ya, mungkin sah-sah aja sih ninggalin temen pulang duluan. Cuma seenggaknya lihat-lihat situasi lah. Jangan langsung pulang gitu aja, padahal perginya bareng, seneng-senengnya bareng. Tapi aku penasaran gimana opini kalian tentang kasus ini. Tulis di komen ya. Dan terima kasih udah nemenin bahas kasus ini sampai selesai. Sampai ketemu lagi di next video. Bye-bye.